Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I'm very good, thank you. Okay, before we continue our teaching and learning process in this morning, let's start our meeting by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, my students, and we are now continuing in the recent meeting, and it's chapter 5 part 2 in reading and writing. Especially our material is about present perfect tense. Yeah, and it's the basic competence of our material. Jadi kompetensi dasar untuk materi kita kali ini adalah memahami kalimat deskriptif sangat sederhana tentang farm, ya, tentang pertanian, seperti yang kemarin sudah kita ulas pada chapter 5 part 1. Kemudian nantinya juga untuk writing, menulis kalimat sederhana tentang present perfect. And then the objective of the lesson, tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan nantinya kalian after reading the text, setelah kalian membaca dan memahami teks bacaan, the students are able to identify, kalian bisa mengidentifikasi, and to write, dan juga bisa menuliskan descriptive text deskriptif tentang present perfect tense, ya. Jadi tentang present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Nah, nanti ulasannya setelah pembahasan berikut. Okay, now the activities. Please open your book page 96, halaman 96. Di situ sudah tersedia very simple descriptive text, and it's about a successful farmer. Di situ sudah ada teks sederhana tentang a successful farmer, tentang seorang petani yang sukses. Okay, let's discuss it. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Oh ya, kalian juga bisa sambil mempraktekkan membaca, ya, read aloud. Jadi Bapak bacakan juga, kalian juga bisa mempraktekkan bacaannya, ya, tentang a successful farmer. Okay, let's read together. Mr. Sadino is a successful farmer. He has been a farmer for 10 years. He lives with his family in Banjarbale, a small village. He has 2 daughters and 3 sons. His children also help him manage his farm. Mr. Sadino has a large rice field. He cannot work with his children only. Therefore, he also has many workers. Some of them work at the rice field. Some others work at the barns, taking care of the cows. Mr. Sadino raises 20 cows. Mr. Sadino always plants rice 3 times a year. Therefore, he has 3 harvest times. He also has many scarecrows to keep birds away from the field. Mr. Sadino does not keep all the rice at home. He sells some of them. Usually, buyers from other cities come to buy his rice. Oke, itu ya tadi contoh how to read, bagaimana cara membacanya. Sekali lagi kalian bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Ya, a successful farmer. Jadi Bapak akan sedikit mengulas juga, mungkin tidak kata per kata Bapak terjemahkan atau Bapak artikan, tapi paling tidak maksudnya kalian harus tahu, dan nanti untuk kosakata juga kalian bisa baca, ya, pahami dan hafalkan juga. Begitu ya. A successful farmer, seorang petani yang sukses. Mr. Sadino is a successful farmer. Pak Sadino adalah seorang petani yang sangat sukses. He has been a farmer, dia sudah menjadi seorang petani for 10 years, selama 10 tahun.
He lives with his family in Banjarbale. Dia tinggal dengan keluarganya, bersama keluarga di Banjarbale, a small village, kampung yang kecil. He has 2 daughters. Dia memiliki 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. His children also help him manage his farm. Anak-anaknya juga membantu Pak Sadinu, membantunya untuk mengatur, memanage his farm, pertaniannya ya, atau kebunnya. Pak Sadinu has a large rice field. Pak Sadinu memiliki sawah yang sangat luas. He cannot work Dia tidak bisa work with his children only. Dia tidak bisa bekerja hanya dengan anaknya saja. Therefore, maka dari itu, he also has many workers. Dia juga memiliki banyak pekerja, ya. Some of them work at the rice field. Dari beberapa pekerjanya itu bekerja di sawah. Some others yang lainnya work at the barns. Ya. Bekerja di apa artinya barns? Di tempat yang lain ya, di gudang ya, atau tempat yang dipakai untuk memelihara hewan ternak. Taking care of the cows, memelihara sapi-sapinya. Mr. Sadinu raises 20 cows, sehingga Pak Sadinu memiliki menghasilkan 20 sapi. Pak Sadinu always plants rice. Dia selalu menanam rice, padi 3 times a year. 3 kali ya, 3 times 3 kali a year dalam setahun. Therefore, he has 3 harvest times. Maka dari itu dia juga memiliki atau bisa memanen waktu panennya 3 kali. Ya. He also has many scarecrows to keep birds away from the field. Dia juga punya kemarin scarecrows, orang-orangan sawah, to keep birds away from the field, untuk melihat biar burung-burung tidak mendekati sawahnya, begitu ya kira-kira. Mr. Sadinu does not keep all the rest at home. Pak Sadinu tidak menyimpan semua hasil panennya tadi atau padi-padinya tadi di rumah. He sells some of them. Dia menjual dari sebagian padi-padinya tadi. Usually, biasanya buyers from other cities, para pembeli dari kota-kota yang lain, come to buy his rice. Datang untuk membeli padinya. Ya, di sini diartikan bukan nasi tapi padi. Hasil dari panennya. Okay, next. Mr. Sadinus cows also produce milk. Sapi-sapinya Pak Sadinu gitu ya, juga memproduksi susu. Okay. He sells the milk to a cheese factory. Dia menjual susunya tadi ke pabrik keju. Every day, setiap harinya, a tank truck comes to take the milk from Mr. Sadinus farm. Setiap harinya a tank truck ya, jadi sebuah truk pengangkut ya, datang untuk mengambil susu dari ladang atau pertaniannya Pak Sadinu. Maka dari itu, Mr. Sadinu has been a very successful farmer. Ini harusnya tidak ada S-nya ya. A very successful farmer, karena dia seorang. Pak Sadinu menjadi seorang petani yang sangat sukses. He earns much money. Dia memperoleh banyak uang from the rice and the milk, dari hasil padinya tadi dan juga susu yang dihasilkan. Okay, welcome back to our English lesson. And now we are still discussing in chapter 5 yang berkaitan dengan structure atau grammar ya. Maka pada chapter 5 bagian kedua ini pada halaman 96 ya dan 97, kalian bisa lihat juga di buku kalian masing-masing. Di situ ada text reading yang berjudul Successful Farmer ya. Kemarin masih ingat kita sudah membahas
apa-apa yang berkaitan dengan pertanian. Ya, maka kalian harus pahami kosakata seputar pertanian, ya. Kemudian juga di speakingnya adalah bagaimana kalian bisa ask and give suggestion, ya, bagaimana memberi dan menanyakan saran, ya, kalimat saran atau kalimat masukan. Nah, sekarang untuk aspek skill reading dan writing, di situ ada teks yang berjudul A Successful Farmer. Nah, langsung untuk bahasan structure atau grammar yang ada di situ kaitan dengan nanti kalian memahami teks deskriptif sangat sederhana dan juga bisa menyalin dan menulis kalimat dalam bahasa Inggris dengan benar dalam hal tentang present perfect tense. Nah, sekarang kita akan fokus pada pembahasan apa itu present perfect tense, ya. Oke, let's check this out. Oke. Present perfect tense, di mana di situ kalimat yang banyak digunakan pada judul A Successful Farmer, ya. Contohnya adalah Mr. Sadinu is a successful farmer. He has been a farmer for 10 years. He has been a farmer for 10 years. Jadi a successful farmer means seorang petani yang sukses. Nah, Mr. Sadinu, Pak Sadinu is a successful farmer. Dia adalah seorang petani yang sukses. He has been a farmer for 10 years. Nah, di situ ada kata he has been. Dia telah menjadi, telah menjadi seorang petani, a farmer for 10 years. Pada waktu 10 tahun, ya. Dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih menjadi seorang petani. Nah, di situ menggunakan kalimat atau tenses yang berstruktur atau grammatically-nya adalah present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Nah, present perfect tense di sini tujuannya adalah dia menjelaskan suatu kegiatan, suatu aktivitas yang sudah atau belum terjadi dengan waktu yang kurang jelas, ya, atau bahkan di lain pengertian kegiatan yang sudah pada waktu yang lalu sudah dikerjakan sampai sekarang juga masih dikerjakan. Contohnya tadi pada kalimat he has been a farmer for 10 years. Dia telah menjadi seorang petani. Kapan? Sudah 10 tahun yang lalu sampai sekarang pun masih menjadi seorang petani. Nah, maksudnya begitu kalimatnya. Ya, atau bisa kalimat yang kegiatannya atau aktivitasnya sudah atau belum terjadi. Loh, kok bisa sudah atau belum terjadi? Iya. Pada waktu yang lalu, tentunya waktunya tidak begitu spesifik, ya, hanya kisaran saja, hanya kira-kira saja. Beda ketika kemarin kita membahas simple past tense yang waktunya sudah sangat jelas, ya, misalnya yesterday, last night, last week dan seterusnya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, keterangan waktu yang biasa dipakai di sini ada ever, ada never, kemudian ada yet juga misalnya. Jadi he has ever been, he has never been, ya, he has ever got, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian formnya atau bentuk atau polanya atau rumusnya yang digunakan dalam present perfect tense ini adalah yang pertama subject, kemudian have atau has, kemudian verb yang digunakan adalah verb 3. Ya, di sini verb yang digunakan adalah verb 3. Kemarin pada waktu simple past tense, verb yang digunakan adalah verb 2. Ya, maka nanti di sini ada perubahan kata kerjanya lagi dari verb 1, verb 2 dan sekarang verb 3 yang digunakan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut verb 3-nya apa saja, nanti di buku kalian juga sudah ada contohnya. Di halaman terakhir chapter 5 itu banyak contoh-contoh verb 3-nya, ya. Oke, langsung saja pada pembahasan kalimatnya. Ya. As I said
sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, present perfect tense ini dibentuk dari susunan subjek. Nah, subjek ini I, you, we, they atau I, you, they, we ya biasa kita sebutnya. Kemudian he, she, dan it ini subjeknya. Nah, adapun penggunaan have dan has-nya ini dibedakan. Untuk subjek I, you, we, dan they itu menggunakan have untuk kalimat positif, dan untuk kalimat negatifnya menjadi have not, ada tambahan not-nya atau disingkat menjadi haven't ya. Jelas ya? Jadi I, you, we, they dia tidak doyan s, I, you, they, we tidak doyan s karena di sini sudah s-nya nanti untuk he, she, dan it. Ya, di sini I, you, we, they have. Kemudian he, she, dan it menggunakan has, atau untuk negatifnya menjadi has not atau disingkat menjadi hasn't ya. Contohnya bisa kalian lihat halaman 97. You may open your book at page 97. Di situ ada kalimat they have planted the fruits ya. They have planted, they have planted the fruits. Nah, di sini ini adalah subjek, kemudian ini have. Kenapa menggunakan have bukan has? Karena jelas di sini they, maka they menggunakannya have. Kalau nanti di sini he, she, atau it menjadi has ya. Dan planted ini contoh bentuk dari verb 3. Verb satunya plant, kemudian verb 3-nya menjadi planted. Ya, objek ini the fruits. Nah, bisa kalian pahami di sini, they have planted the fruits. Mereka sudah ya menanam buah-buahan. Kapan waktunya? Pokoknya sudah. Ya, seperti misalnya kita mengucapkan I have eaten. Saya sudah makan. Kapan waktunya? Pokoknya tadi saya sudah, gitu ya. Nah, itu contohnya kalimat present perfect tense. Ya, pokoknya kejadiannya sudah lalu ya, tapi waktunya tidak begitu jelas kapan. Nah, seperti kita menggambarkan juga saya baru saja makan ya, bisa dengan I have just eaten ya, I have just eaten, saya baru saja telah makan, itu juga bisa seperti itu ya. Kemudian untuk kalimat negatifnya tadi di sini have tinggal tambahkan not di sini ya, nanti menjadi they have not atau disingkat menjadi haven't. Verb 3-nya tetap planted the fruits ya. Kalian bisa cek halaman 97. Itu untuk kalimat negatifnya. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya ya, have atau has di sini dipakai sebagai kata tanya ya. Have atau has ini sebagai kata tanya, baru di situ subjek, kemudian verb 3 ya. Di buku kalian halaman 97 situ ada contohnya, have they planted the fruits, artinya apakah mereka sudah menanam buah-buahan ya. Apabila butuh jawaban di situ bisa menjawab yes they have. Karena pertanyaannya pakai have, maka jawabannya sebagaimana pertanyaannya, yes they have. Kalau no they haven't. Seperti itu. Bisa dipahami? Do you understand my students? Yeah. I think that's all for today's meeting. Semoga bisa dipahami. Kalian bisa kembali melaksanakan tugas-tugas yang lain di buku, di situ nanti ada. Ya, oke. I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention. Bye.